Kalau seseorang berdoa dengan nama ini, maka doa-doanya akan dikabulkan. Atau kalau seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberi permintaannya. Apa nama Allah yang sangat agung ini? Nama Allah ini disebut Al-Mannan, Zat yang Maha Pemberi. Al-Quran tidak pernah menyebutkan nama Allah Al-Mannan ini, tapi isyaratnya banyak. Tetapi nama Allah Al-Mannan ini tercantum dalam hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Shu'aib Al-Arnaut rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, jadi ketika Nabi SAW sedang duduk bersama beliau, sementara ada orang yang salat tidak jauh dari beliau duduk bersama Anas ibn Malik. Lah orang yang sedang salat ini tiba-tiba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal iqram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan. Di sini ada kalimat al-mannan. Badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa sesungguhnya segala pujian hanya milik-Mu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dirimu, yang Maha Al-Mannan, yang Maha Pemberi karunia yang banyak, Pencipta langit dan bumi. Wahai Zat yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Zat yang Maha hidup dan yang Maha berdiri sendiri. Ketika Nabi SAW mendengar doa ini yang dibacakan salah seorang sahabat yang sedang solat yang tidak jauh dari tempat duduknya, maka Nabi SAW mengatakan, laqad da'allaha bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang sangat agung, yang jika seseorang berdoa dengan nama tersebut maka Allah akan kabulkan doa-doanya, dan jika meminta dengan nama tersebut maka Allah akan memenuhi permintaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memang terjadi silang pendapat tentang yang mana sebenarnya Ismul A'zam dalam hadis ini. Ada yang mengatakan Ismul A'zam, nama Allah yang agung, yang kalau dia berdoa di situ maka akan dijabah, yang kalau dia minta akan diberi, adalah kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Tetapi sebagian ulama mengatakan, ada juga yang mengatakan adalah Al-Mannan. Al-Mannan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya Zat yang Maha Pemberi banyak nikmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama ketika mendefinisikan apa sih kalimat Al-Mannan itu, nama Allah Al-Mannan itu, qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, ammal mannanu fahuwa kathirul ata. Adapun Al-Mannan adalah zat yang banyak sekali memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Kemudian juga dikatakan Al-Hulaimi
rahimahullahu taala dia mengatakan, Al-Mannan huwa azimul mawahib. Al-Mannan adalah pemberian-pemberian Allah yang sangat agung kepada hamba-hambanya. Kemudian juga dikatakan oleh Abu Bakar Al-Ambari rahimahullahu taala, Al-Mannan adalah alladhi yun'im ghaira fakhirin bil in'am. Dia adalah zat yang banyak memberikan nikmat tanpa berbangga dengan nikmat yang diberikan kepada makhluknya. Lain dengan kita, kalau kita sudah memberi terkadang kita bangga, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Kemudian juga dikatakan Al-Mannan adalah Al-Mu'ti ibtida'an, zat yang maha memberi kepada makhluknya tanpa harus diminta. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala paham keinginan hambanya, tanpa diminta pun Allah kasih. Itulah Al-Mannan. Terkadang kita ini memerlukan sesuatu, padahal belum berdoa tuh. Tiba-tiba apa yang kita angan-angankan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Itulah Al-Mannan. Contoh umpamanya satu kisah. Di zaman Nabiullah Sulaiman atau mungkin Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, terjadi paceklik yang luar biasa. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin salat istisqa, meminta hujan. Maka diajaklah Bani Israel ke tanah lapang. Tiba-tiba kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat sekumpulan semut yang terlentang ke langit, seolah-olah mereka berdoa juga dan meminta hujan. Tiba-tiba langit gelap, kemudian terjadilah curah hujan yang cukup deras. Kata Musa, kita pulang kembali. Artinya apa? Belum melakukan salat istisqa, belum juga meminta kepada Allah, tapi Allah sudah kabulkan. Itulah Al-Mannan. Terkadang apa yang kita angan-angankan, belum berdoa, rupanya Allah sudah kabulkan. Al-Mu'ti ibtida'an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ulama membagi bahwa Al-Mannan atau minnatullahi azza wa jal, pemberian Allah kepada hamba-hambanya ini terbagi menjadi dua. Ada pemberian secara umum dan ada pemberian secara khusus. Adapun pemberian secara umum tentu diberikan kepada seluruh makhluk tanpa pandang bulu, baik mukmin ataupun kafir. Nanti kita jelaskan. Adapun kemudian pemberian khusus adalah pemberian yang diberikan kepada para utusan-utusannya, para rasul-rasulnya. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada Muhammad Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Ada yang mengatakan Al-Kautsar ini telaga di surga. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, Utitu khamsan lam yu'tahunna ahad, atau lam yu'tihinna ahadun minal anbiya'i qabli. Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Allah telah memberikan kepadaku 5 perkara dan 5-5-nya belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumku. Kemudian Rasul mengatakan, Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Pertama, aku diberikan perasaan takut yang ditanamkan kepada musuh sejarak perjalanan 1 bulan. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Yang kedua, dijadikan bumi ini bisa untuk sujud dan tempat bersuci. Wa ayyu marajilin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka barang siapa seseorang dari umatku mendapatkan solat di mana saja, maka silahkan solat dengan itu. Artinya bisa dengan wudu atau tayammum. Wa uhillat liyal ghanaim. Kemudian yang ketiga, dihalalkan kepadaku harta rampasan perang. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi khassatan wa bi'ithu ila nasi kafatan.
Semua para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, tapi aku diutus kepada kaumku secara umum. Kemudian yang terakhir, wa utitus syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Inilah pemberian Allah secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, adapun pemberian Allah secara umum kepada kita, baik mukmin ataupun kafir. Dulu pernah saya singgung 5 perkara yang menjadi renungan kita bersama. Pertama, al-ijad. Yang kedua, al-i'dad. Kemudian yang ketiga, al-imdad. Kemudian yang keempat, al-irsyad. Dan yang terakhir, al-is'ad. Inilah 5 perkara hakikatnya menguat tentang zat Allah Al-Mannan, bahwa Allah itu zat yang maha pemberi berbagai macam nikmat kepada kita. Pertama, al-ijad, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menciptakan. Dialah yang menciptakan langit dengan lapisannya, dia pula yang menciptakan bumi dengan lapisannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan makhluk sesuai dengan tempat-tempatnya. Malaikat di langit, jin di lautan, dan sebagian mereka di daratan, dan manusia diletakkan di daratan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini memang untuk kita. Sebelum kita diciptakan, Allah sudah ciptakan dulu tempatnya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini, maka marhala yang kedua adalah al-i'dad. Allah persiapkan di bumi ini untuk kita. Di mana letak laut-lautnya, di mana letak sungai-sungainya, di mana letak hutan-hutannya, di mana letak gunung-gunungnya, di mana letak tempat manusia yang akan hidup di dalamnya. Allah persiapkan semuanya sebelum kita diciptakan. Kemudian yang ketiga, setelah kemudian al-ijad, kemudian al-i'dad, kemudian al-imdad. Al-imdad ini artinya Allah Subhanahu wa taala sediakan rizki bagi manusia yang belum diciptakan, dan rizki itu tidak mungkin terputus. Rizki Allah tidak mungkin terputus. Lihat dari 2 ikan, betina dan jantan, lahir ratusan ikan. Kemudian dari ratusan ikan itu kan ada yang betina, ada yang jantan juga. Kemudian kawin, lahir juga setiap pasangan ratusan ikan lagi. Sampai kapan ikan musnah itu? Dari 2 ikan menjadi ribuan ikan. Begitu juga buah-buahan. Dari 1 pohon mangga boleh jadi mungkin 100 buah mangga. Kalau 100 buah mangga itu kemudian bijinya ditanam, berarti 100 pohon mangga lagi. Nanti kemudian membuahkan berapa ribu tuh buah mangga. Artinya rizki yang Allah siapkan untuk kita tidak mungkin terputus. Allah perbanyak tuh. Itu namanya al-imdad. Kemudian setelah itu yang keempat, al-irsyad. Irsyad itu artinya Allah berikan insting kepada manusia, ilmu kepada manusia. Mana buah-buahan yang layak dikonsumsi, mana yang tidak. Mana ikan-ikanan yang boleh dimakan, mana yang tidak. Mana biji-bijian yang boleh dimakan, mana yang tidak. Mana akar-akaran yang bisa jadi obat, mana yang tidak. Mana dedaunan yang bisa menyembuhkan, mana yang tidak. Itulah al-irsyad, diarahkan ke situ. Akhirnya manusia bisa membedakan. Oh, ini buah yang boleh dimakan, ini yang tidak. Ini ikan yang boleh dimakan, dan begitu seterusnya. Termasuk juga obat-obatan yang ia makan. Dia bisa membedakan yang ini bisa jadi obat, yang ini tidak. Ini siapa yang kasih insting seperti ini dan pengetahuan? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya irsyad. Ya. Baru yang terakhir disebut al-is'ad. Dari 4 perkara itu Allah berikan kebahagiaan. Inilah yang disebut dengan al-mannan. Allah itu zat yang mannan,
pemberi banyak nikmat kepada hamba-hambanya. Belum diciptakan manusia, sudah diciptakan fasilitasnya. Makanya luar biasa. Kalau kita merenung sedikit, lihat bayi yang dalam janin perut ibu kita ya, atau kita sewaktu berada di alam janin di perut ibu kita ya. Apakah janin merasakan dingin, kehujanan, kepanasan, kelaparan? Tidak. Allah sudah berikan rizkinya kepada janin itu. Padahal tidak ada satupun pintu dalam perut ibu kita itu yang bisa mengantarkan orang di luar membawa makanan ke dalamnya. Tapi tetap aja janin itu hidup 9 bulan di perut ibu kita ini. Siapa yang kasih makan? Siapa yang kasih minum? Siapa yang kasih kesehatan? Sehingga dia tidak kehujanan, tidak kepanasan, tidak menjerit-jerit dan begitu seterusnya. Ini Al-Mannan, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita lahir, Allah paksa ibu kita itu supaya sayang dengan kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memaksa setiap orang tua sayang dengan anaknya, boleh jadi sudah banyak anak yang dibunuh orang tua. Tapi betapa banyak orang tua yang akhirnya hendak menyakiti anaknya tak tega, akhirnya kemudian dibiarkan saja. Sak nakal-nakal anak pun terkadang orang tua itu sayang. Sayang ini adalah paksaan Allah yang Allah tanamkan kepada hati setiap orang tua. Kalau bukan karena Allah, banyak orang tua yang jahat. Ini Mannan namanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, nikmat yang banyak kepada hamba-hambanya. Belum lagi setelah kemudian kita menginjak kepada dewasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Baru setelah itu Allah kasih pendengaran, Allah kasih penglihatan, Allah kasih hati. Dengan itu semualah kita ini menjadi seperti yang kita lihat hari ini. Itu semua adalah Al-Mannan. Allah berikan ilmu, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan pekerjaan, Allah berikan pasangan, Allah berikan keturunan, dan Allah berikan kebahagiaan, ketenangan. Itu semua adalah Al-Mannan. Allah yang kasih semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu Al-Mannan ketika Allah memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya juga terbagi menjadi dua. Ada memberi dalam perkara-perkara akhirat dan ada memberi dalam perkara-perkara dunia. Tentu yang paling utama adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Apa itu? Minnatullah, pemberian Allah yang sangat agung dalam perkara akhirat itu. Pertama, Al-Islam, agama Islam. Tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada pemberian yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala melebihi agama Islam. Kalau seandainya kita tidak beragama, tentu kita dalam kegelapan selamanya. Tapi dengan Allah anugerahkan agama kepada kita, sehingga agama inilah yang membawa dari kegelapan menuju cahaya dan terang benerang, cahaya hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Dan sungguh manna. Manna ini dari kalimat mannan. Allah memberikan anugerah, karunia, nikmat yang banyak. Laqad mannallahu, dan sungguh Allah telah memberikan karunia, 'alal mu'minin, kepada kita orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah utus kepada mereka seorang rasul dari jenis-jenis mereka, yatslu alaihim ayati, yang membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan yang membersihkan hati-hatinya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab dan juga sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelum itu mereka berada di atas kesesatan yang nyata.
Jadi Islam itu adalah anugerah terbesar bagi kita. Itulah Al-Mannan, Allah zat pemberi karunia, dan inilah karunia Allah paling besar. Kita ini beragama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada agama yang lebih sempurna di luar daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kusempurnakan kepada kalian agama kalian, kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Jadi kita berada di atas nikmat yang besar, memiliki agama yang sangat komplit, dan sangat sempurna dan paripurna. Tidak ada perkara yang bisa mendekatkan ke sorga kecuali sudah dijelaskan. Tidak ada perkara yang menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan. Semua sudah dijelaskan. Sampai kepada urusan remeh-temeh Islam pun menjelaskan. Sampai satu hari Salman Al-Farisi ditanya oleh orang Yahudi, "Ya Salman, apakah Nabi mau mengajarkan segala sesuatu sampai urusan jamban?" Dengan bangganya Salman mengatakan, "Ajal yu'allimuna sahibuna kulla syai'in hatta al-khira'ah." Betul, Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatu sampai kepada urusan masuk WC. Masuk WC ada doanya. Dalam WC tidak boleh mengarah kiblat membelakanginya. Keluar WC pun ada doanya. Semua ada aturannya. Dan itu hanya ada dalam Islam. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada surah Al-Maidah ayat 3, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan begini. Hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhihi al-ummati haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dini ghairihi wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim salawatullah wa salamuhu alaihi walihada ja'ala Allahu khatamal anbiya'i wa ba'athahu ilal insi wal jinni fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syarra'ahu wa kullu syai'in akhbara bihi fahuwa haqq wa sid la kadhiba ay sidqan fil akhbar wa adlan fi wa sidqan fil akhbar wa adlan ma fihi wala khulf kama qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, inilah sebesar-besar nikmat Allah kepada umat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak berhajat kepada agama selain Islam, tidak berhajat kepada nabi selain nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah jadikan dia penutup para nabi dan Allah utus kepada manusia dan jin, maka tidak ada halal kecuali apa yang Allah halalkan, tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah haramkan, tidak ada agama kecuali apa yang telah disyariatkan. Maka seluruh segala sesuatu ini habarkan pasti benar dan pasti tidak ada dusta di dalamnya. Dari sini kita tahu bahwa sebesar-besar nikmat Allah adalah dinul Islam, agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, min a'zami ma mannallahu bihi ala ibadihi huwa irsalur rusul. Yang kedua adalah diutusnya para rasul. Dan rasul kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa tidak ada yang mampu mensifati Allah kecuali orang yang dekat dengan Allah. Dan tidak ada yang dekat dengan Allah dari kalangan manusia melebihi para nabi. Sehingga kita bisa mengenal Allah lewat mereka. Dan bisa mengenal cara beribadah kepada Allah lewat mereka. Kalau tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tidak kenal siapa Tuhan kita, bagaimana pula cara menyembahnya. Tapi dengan adanya Nabi, Nabi memperkenalkan siapa Tuhan kita dan bagaimana cara menyembahnya. Makanya kita lihat orang-orang yang tidak ada agama. Lihat orang-orang yang tidak ada agama, anggaplah di
hutan-hutan sana tuh. Orang-orang primitif, orang-orang yang masih pakai koteka dan macam-macamnya itu. Tidak ada ustadz masuk di situ. Tidak ada kiai masuk di situ. Tidak ada Islam pun masuk di situ. Coba ketika mereka berpikir soal ketuhanan, apa yang ada di otak mereka coba? Mereka berpikir itu aneh, berbeda dengan kita. Mereka sangka Tuhan itu dalam pikiran mereka, oh jangan-jangan Tuhan itu berupa pohon. Akhirnya pohon pula dijadikan Tuhan. Disembah pula pohon itu dengan cara memberikan sesajen. Sebagian mereka mengatakan bukan, Tuhan itu bukan pohon, Tuhan itu batu. Akhirnya mulailah cari batu. Kemudian dipahat jadi pula Tuhan. Kemudian ambil lidi, kemudian dibakar. Oh begitulah cara menyembahnya. Oh sebagian mereka mengatakan Tuhan itu bukan pohon, bukan batu, Tuhan itu binatang. Mulailah cari binatang yang paling besar apa? Gajah. Mulai nyembah gajah. Sebagian mereka nyembah sapi. Sebagian mereka nyembah ular sendok pula. Lihat, ketika manusia tidak terbimbing, maka cara berpikir mereka akan liar. Mereka akan menetapkan Tuhan itu sesuatu yang mereka lihat, mereka dengar, dan yang mereka pikirkan. Kemudian mereka bayangkan, tiba-tiba menetapkan, oh ini Tuhan. Kan bahaya yang seperti ini, Tuhan. Seperti orang barat ketika menggambarkan makhluk planet yang namanya alien. Mereka tidak pernah lihat alien seperti apa, tapi mereka bayangkan dengan imajinasi mereka, oh alien itu tidak lebih daripada kepalanya lebih besar dari badannya, kemudian ada anten di kepalanya, kemudian telinganya agak besar, akhirnya dibentuk, inilah alien. Dari mana alien? Alien aja mereka tidak pernah ketemu. Itulah kalau yang menggambarkan sesuatu itu dengan imajinasi, dengan cara membayangkan hayalan-hayalan, ikhwan. Tapi agama Islam ini bukan agama hayalan. Didatangkan Nabi kepada kita, kemudian menjelaskan Tuhan kita seperti ini, dan begini cara menyembahnya, sehingga fitrah kita lurus. Karena kita tidak pernah berimajinasi, oh Tuhan kita seperti, enggak. Kita hanya menetapkan ketuhanan sebagaimana yang ia tetapkan dalam Al-Quran, atau sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana cara menyembahnya? Begitu juga apa yang Allah katakan kepada Rasul yang disampaikan kepada kita, begitulah cara menyembahnya. Selamat kita. Maka bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita seorang nabi yang akhirnya mengenalkan kita kepada Tuhan dan juga bagaimana cara menyembahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Manusia tidak dibimbing cara menyembah Tuhan, ya macam-macam kan akhirnya orang menyembah Tuhan itu. Ada yang mereka mengatakan Tuhan itu suka buah. Akhirnya diberikan buah-buahan, taruh jadi sesajen, taruh dijogrokin depan berhalanya. Begitu cara menyembahnya. Oh tidak, Tuhan itu suka dengan tebusan. Jadi kalau berdosa, umpamanya melakukan zina, supaya Tuhan kita memaafkan, ditebus harga zina berapa, nanti setor ke siapa kan gitu. Ada yang seperti itu. Ya. Oh enggak, Tuhan itu suka dengan bakar-bakaran, dibakar. Begitulah caranya. Akhirnya ikhwatu fiddin, ketika cara beribadah kepada Tuhan itu salah karena berawal menetapkan kesalahan siapa Tuhan, akhirnya berantakan semuanya. Tapi alhamdulillah Islam itu bukan hanya dijelaskan tentang cara mengenal Allah, ma'rifatullah, cara mengibadahi Tuhan kita. Komplit, Rasul sudah datang dengan kebenaran. Kemudian yang ketiga, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala minnatul hidayah lil iman. Hidayah iman itu pemberian Allah yang luar biasa kepada kita. Hidayah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita, tentu kita sudah tersesat, ikhwan. Tapi Allah memberikan hidayah sehingga kita bisa mengakui memang Muhammad itu Rasul kita, sehingga kita ini mudah memahami siapa Tuhan kita. Akhirnya keluarlah kata-kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Alhamdulillah. Dan hidayah itu ada dua, ada hidayah ilal Islam dan ada hidayah fil Islam. Islam sendiri adalah hidayah. Jadi kalau orang beragama Islam, beruntunglah Anda mendapatkan hidayah. Karena selama kita di atas keislaman, kalau seandainya Allah takdirkan kita mati kemudian Allah masukkan kita neraka, minimalnya kita tidak dikekalkan di neraka. Minimalnya tidak dikekalkan di neraka, itu saja. Dan ada kesempatan masuk surga. Walaupun kita tidak hendak masuk neraka, maunya kita masuk surga. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan seperti itu, maka kita ada kesempatan masuk surga. Yang kedua, ada nikmat fil Islam. Makanya penting yang kedua ini, karena yang kedua inilah yang kemudian menjadikan kita direct masuk surga tanpa harus singgah di neraka. Hidayah di dalam Islam itu sendiri. Jadi Islam sudah hidayah, di dalam Islam sendiri ada hidayah. Dengan cara apa? Dimudahkan untuk atau diarahkan kepada amal-amal saleh. Mudah untuk melaksanakan salat, mudah untuk hadir di majelis taklim, mudah untuk membaca Al-Quran, mudah untuk berpuasa, mudah untuk ketaatan, pokoknya Allah mudahkan semuanya. Itu hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang-orang yang hanya ngaku Islam tapi tidak salat. Betapa banyak orang-orang yang ngaku Islam tapi Ramadan tak puasa. Betapa banyak orang-orang yang ngaku Islam jauh pula dari majelis-majelis ilmu. Berapa banyak orang-orang yang mereka mengaku Islam tapi akhlak mereka jauh daripada Islam, dan begitu seterusnya. Makanya dalam Islam itu ada hidayah juga. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah kita dengan Islam, kemudian kita bisa mengamalkan ajaran Islam, berbahagialah. Itu minnatullah al-mannan. Allah sudah anugerahkan yang terbaik untuk kita dari nikmatnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, nikmatut taubah. Nikmat kita bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang-orang yang kemudian sampai mati dia tidak sempat bertobat. Akhirnya Allah siksa di dunia sebelum akhirat. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita mudah untuk bertobat, mudah untuk menangis, mudah untuk menyesal dari dosa, berbahagialah. Itu adalah minnatullahi azza wa jalla. Itu pemberian Allah terbesar kepada kita. Kita menjadi manusia-manusia yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbu tawwabin. Allah suka dengan orang-orang yang bertobat. Lihat, di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Usairim. Usairim ini tidak pernah dia sujud, tidak pernah juga ruku, salat pun tak pernah. Usairim ini, karena dia kafir. Satu kabilah masuk Islam dari kabilah Aus, dia sendiri pula tak mau masuk Islam. Entah apa dalam pikiran dia, dia menyelisih kabilahnya. Tapi ketika terjadi perang Uhud, Usairim ini melihat keluarganya banyak yang terlibat dalam peperangan. Jadi timbullah hamiyah qabili, namanya fanatik kabilah itu. Masa saya tidak bantu kabilah saya? Mereka berperang, masa saya diam saja? Ya saya harus bela lah. Dia datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, boleh enggak aku terlibat dalam perang Uhud ini untuk membela kabilahku Aus, katanya. Kata Rasul, tidak bisa. Kamu tidak bisa. Kamu harus masuk Islam. Akhirnya karena Usairim takut tak ikut perang, maka dia datang kembali kepada Rasul, tiba-tiba bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Libatkan aku dalam perang. Aku sudah bersyahadat. Akhirnya dia terlibat dalam perang. Allah takdirkan mati syahid. Usairim ini. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, aku melihat Usairim di sorga. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu di hadapan teman-temannya, maukah aku habarkan kepada kalian orang yang tidak pernah sujud walaupun satu kali tapi dimasukkan ke dalam sorga? Sahabat mengatakan, mana ada wahai Abu Hurairah, masa ada orang seperti itu? Kata Abu Hurairah, ada, dialah Usairim, kata Abu Hurairah. Lihat, ketika dia kemudian tobat dari kekufuran dan masuk ke dalam Islam, padahal hanya satu kali tobat, tapi membawa dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatut taubah namanya. Kemudian juga yang kelima, taufik lil amali saleh. Tadi sudah saya singgung juga nikmat taufik, mendapatkan hidayah tu taufik. Hidayah itu akan ada dua, ada hidayatul irsyad, ada hidayah at-taufik.
Hidayah irsyad itu maksudnya seseorang menunjukkan manusia ke jalan yang benar. Ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini taat, ini maksiat, ini ikhlas, ini enggak. Semua orang bisa menjelaskannya, asal dia punya pengetahuan. Ini namanya hidayatul irsyad. Tetapi hidayatul taufik ini tidak diberikan kecuali atas kehendak Allah. Tidak semua orang yang kita cintai akan hidayahnya, belum tentu Allah berikan hidayah kepadanya. Contoh saja Nabi. Kurang apa cintanya Rasul kepada Abu Talib dan menghendaki Abu Talib di atas hidayah. Tetapi bagaimanapun kecintaan Rasul kepada Abu Talib, supaya dapat hidayah Allah, Allah tidak kabulkan sampai Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai akan hidayahnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kalau seandainya Allah berikan taufik kepada kita, yang dulunya tidak kenal sunnah sekarang jadi kenal sunnah, yang dulunya tidak kenal tauhid sekarang kenal tauhid, yang dulunya tidak pernah hadir di majelis ta'lim sekarang rajin, yang dulunya mungkin suka bicara kotor, kasar, sekarang santun, dijaga pun lisannya. Maka orang-orang yang seperti ini bersyukur kepada Allah. Anda sudah diberikan minnatullahi azza wa jalla, karunia Allah yang banyak kepada kita. Kemudian tentu ini di dunianya, ya di akhirat tentu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ini perurusan akhirat. Adapun urusan dunia, tadi saya sudah singgung di pemukaddimah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Lah di antara nikmat dunia adalah nikmat kekuatan jasad, nikmat kekuatan badan, kesehatan badan. Antum bisa melangkah ke Masjid Muhajirin mendengarkan kajian ini sebuah nikmat, ikhwan. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan, jangankan cerita datang ke Masjid Muhajirin, boleh jadi jalan-jalan sekitar rumah pun tak bisa. Maka beruntunglah, ini sebuah nikmat yang Allah karuniakan, minnatullah, kesehatan badan, kekuatan badan, jangan sia-siakan. Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki anak Adam sampai ditanya 4 perkara, salah satunya muda. Tentang masa muda, kenapa dipertanyakan? Karena masa muda ini kuat-kuatnya badan. Kalau sudah tua, ya sudah renta, memang sudah retak pun tulang-tulangnya. Kalau masa muda kan masih fit-fitnya kan itu. Ditanyakan, kemana kau lampiaskan masa mudamu tuh? Waktu sehatmu, waktu kuatmu tuh. Ya, ini juga termasuk nikmat dunia, termasuk nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat bicara. Betapa banyak orang-orang yang tuli ingin mendengar, betapa banyak orang-orang yang buta ingin melihat, betapa banyak orang-orang yang bisu ingin bisa bicara. Lah kita yang tiga-tiganya tidak tersentuh, masih bisa mendengar, melihat, kemudian bicara. Maka gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan apa yang dihalalkan, bicara sesuatu yang berpahala, lihat sesuatu yang tidak diharamkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk nikmatut tadzawuq. Kita bisa merasakan lisan kita ini. Dulu ingat waktu masa-masa corona, kalau kita ini makan sesuatu kok tidak berasa, wah sudah takut luar biasa. Jangan-jangan saya mati besok katanya. Nah, dulu kan begitu kan. Ya, awal-awal corona ya, tapi udah lama-lama corona biasa aja. Tapi awal-awal kan begitu, takut tuh. Sampai nggak mau terus terang kalau dia kena tuh. Karena biasanya langsung diciduk sama seragam planet tuh. Karena orang ketakutan kan. Tetapi bagaimana kemudian kita ini bisa merasakan berbagai macam makanan yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini kan sebuah nikmat tuh. Maka masukkanlah sesuatu yang halal ke mulut kita. Jangan memasukkan yang haram selama lisan kita masih bisa berasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga sekarang kita, di depan kita lah ada listrik, ada internet. Coba kalau seandainya masjid gelap kita ngaji, nggak ada mikrofon seperti ini,
Mana mau Ustaz ngaji di sini teriak-teriak, pulang udah serak-serakan begitu. Tapi ini nikmat yang jauh bisa mendengar, antum bisa mencatat karena terang. Ya. Masyaallah muslimin, yang ini kan banyak sekali nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan ini perlu disyukuri, dan ini disebut al-mannan, minnatullahi Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, termasuk juga nikmatur raha was sa'ada waz zaka, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, nikmat kecerdasan, itu semua adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Makanya saya nasihatkan kepada antum, kalau antum punya anak, nampaknya anak antum cerdas, mungkin di atas rata-rata dibandingkan adik-adiknya atau kakak-kakaknya, maka yang satu itu arahkan ke agama. Hafalkan mereka dengan Quran. Karena kecerdasan itu tanpa iman itu bisa menyesatkan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan utu zakaan wala yu'tu zakaan. Betapa banyak orang yang diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kejernihan hati, akhirnya sesat. Ya. Betapa banyak orang cerdas itu menyesatkan. Makanya kalau kita punya anak cerdas, sekolahkan ke agama. Yang bodoh-bodoh ini ke umum saja lah. Ini terbalik. Yang bodoh-bodoh ke pesantren, yang cerdas-cerdas ke umum. Ya. Harusnya yang ke agama itu yang diprioritaskan kan gitu. Dia yang menyelamatkan kita, anak kita yang akan jadi wasilah kita, yang mendoakan kita. Karena ilmu umum itu dia akan menjadi pahala karena niat, bukan karena zatnya. Pamannya orang belajar matematika, fisika atau ilmunya tidak bermanfaat untuk akhirat, tetapi niatnya yang bermanfaat. Pamannya seorang ingin sekolah kedokteran. Saya kalau jadi dokter, saya akan minimal pasien itu bayar 1/3 saja. Saya ingin membantu mereka. Itulah niat yang jadi pahala, bukan ilmu kedokteran. Atau namanya seorang belajar fisika, biologi atau apalah ilmu umum itu. Jadi mereka dapat pahala itu dari niatnya, kalau niatnya baik. Tapi kalau niatnya tidak baik, ya tidak dapat apa-apa. Tapi ilmu agama itu bukan hanya sekedar niatnya, zat ilmunya itulah berpahala. Ketika kita baca Quran nih, kita tidak paham itu isi Quran, tapi tetap berpahala, satu hurufnya 10 kebaikan. Apalagi diniatkan dengan niat yang baik, makin double pahalanya. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan macam-macam kenikmatan dunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian yang terakhir, pembahasan atharul imaniyah. Apa sih yang bisa kita petik dari nama Allah Al-Mannan di sini? Yang pertama, bahwa ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala, di antara namanya Al-Mannan, zat yang maha memberikan karunia yang banyak, zat yang maha memberi tanpa diminta, zat yang memberi tanpa batas, dan begitu seterusnya. Maka jadilah seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang seolah-olah memahami kalimat Al-Mannan. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seluruh kekayaannya diberikan kepada Rasul sampai ludes habis. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, wa inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr. Kata Rasul, tidak ada manusia yang lebih aman, lebih nyaman bagi hatiku ketika dia menjadi teman dan hartanya dia korbankan untukku melebihi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Bakar memahami kalimat Al-Mannan. Dia tahu kebutuhan sebelum diminta. Dia belum diminta, tapi dia diserahkan hartanya kepada Rasul di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka jadilah Al-Mannan, terutama kepada orang tua, anak kepada orang tua. Kalau bisa kita kenali dulu orang tua itu apa keinginan mereka. Sebelum mereka meminta, kita kasih. Itu maksudnya. Jangan nunggu mereka minta. Sebelum mereka minta, kita kasih. Karena itu bagian daripada birrul walidain. Itulah Al-Mannan. Ya, punya kepekaan gitu ya. Kalau ada tetangga orang-orang miskin gitu kan, sebelum mereka harus meminta-minta di jalan-jalan kita sebagai orang kaya peka harusnya. Datang kasih beras, kasih apa ke mereka ya. Jangan sampai kemudian mereka meminta-minta. Itulah buah daripada memahami kalimat Al-Mannan.
Kemudian yang kedua, di antaranya juga jangan sampai alla yamunnal mu'min bi ilmihi wala bi amalihi. Allah Subhanahu wa taala ketika memberi itu kan tidak mengungkit-ungkit. Dan kalaupun Allah Subhanahu wa taala menghitung-hitung yang diberikan nikmatnya kepada hamba-hambanya, itu layak bagi Allah, tapi tidak bagus bagi makhluk. Makhluk tidak boleh menghitung-hitung pemberian, karena akan menyakiti orang yang diberinya. Tapi Allah berhak seperti itu. Tidak ada masalah bagi Allah, tapi bagi makhluk tidak boleh. Makanya kemudian seseorang yang mengungkit-ungkit pemberian itu bisa membatalkan sedekah. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan yang kau beri. Bahkan Allah tidak akan memandang pada hari kiamat al-mannan. Salasatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah, al-mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa mannahu, wal munafiq sil'atahu bil halifil fajir, wal musbilu izarahu. 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Pertama, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit. Orang yang mengungkit-ungkit. Yang kedua, orang yang menjual dagangan dengan sumpah dusta. Dan yang ketiga, orang yang isbal, yang melembrehkan pakaian di bawah mata kaki. Kemudian yang ketiga, ketika kita tahu bahwa Allah itu zat yang al-mannan, memberi kepada kita dengan pemberian yang banyak, memberi kepada kita tanpa harus diminta, memberi kepada kita tanpa ada pamrih dan begitu seterusnya, maka sudah selayaknya kita bersyukur kepada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, kalau kita kalkulasi ini, kita ambil kalkulator, kemudian kita hitung, gak akan kehitung. Jangan jauh-jauh, badan kita saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, dalam diri kalian tidakkah kau lihat? Kita ngaca lah dalam diri kita ini. Ribuan nikmat Allah luar biasa pada diri kita itu, mulai dari pandangan, penglihatan, oksigen, macam-macam. Belum lagi alam semesta, belum lagi kemudian rezeki yang banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Lah ini semua patut kita syukuri. Kemudian juga yang keempat, bahwa di antara asar imaniyahnya adalah kalau memang nama Allah itu sifatnya jamil. Saya sudah katakan, nama Allah itu kan ada yang bersifat jamil, indah, dan ada yang bersifat jalil, artinya agung. Kalau nama Allah bersifat agung, bersifat besar, kita tidak boleh menirunya, dan kita tiru kebalikannya. Seperti Allah sombong, jangan pula sombong, ikut kebalikannya, tawadhu, rendah hati. Ya. Allah sang khalik, jangan jadi khalik, jadilah makhluk. Kita ini hamba. Itu kalau sifat Allah itu sifatnya keagungan. Tapi kalau sifat Allah sifatnya jamil, keindahan, maka kita harus menirunya. Lah al-mannan ini berbentuk nama Allah yang merupakan sifat yang sangat indah. Mannan ini zat yang maha pemberi karunia. Berarti kalau memang nama Allah itu sifatnya jamil, baik, indah, maka tirulah sifat al-mannan. Ketika Allah suka memberi, maka lakukan juga kepada kita, kepada sesama hamba-hamba Allah. Kita juga suka memberi, suka menolong, suka memudahkan, suka mengangkat kesulitan orang lain, dan begitu seterusnya. Itulah di antara pengaruh nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara faedah dari nama Allah Al-Mannan. Dan yang terakhir, ingat saya katakan di awal bahwa Al-Mannan ini dia adalah satu di antara nama Allah yang agung. Jadi kalau antum ingin dikabulkan doa-doanya, maka sebutlah nama-nama Al-Mannan dalam doa-doa kita. Bertawasul namanya, tawasul dengan nama-nama Allah. Lah ulama memasukkan Al-Mannan itu Ismul A'zam. Ada yang mengatakan Ar-Rahman, ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Baca aja semuanya. Ya Mannan, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, baru minta.
Karena kalau seandainya kita bertepatan menyebut Ismul A'zam, nama Allah yang agung dalam doa-doa kita, apa kata Rasul tadi? Idza du'iya ajab wa idza su'ila a'ta. Maka dipastikan kalau dia berdoa dengannya akan dikabulkan, kalau dia meminta akan diberi permintaannya. Maka sisipkanlah kalimat Al-Mannan dalam doa-doa kita. Ya Mannan, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya, jangan kemudian kita langsung berdoa, tapi bertawassullah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Karena tawassul itu kan ada 3 yang dibolehkan. Pertama, tawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya, kemudian tawassul dengan amal saleh, kemudian tawassul dengan orang yang masih hidup dan dia orang saleh. Itu yang disepakati para ulama tentang bolehnya bertawassul. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.